kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami bersekutu dengan Engkau, Engkau hadir bersama dengan kami dan memberkati kami. Firman Tuhan akan kami bacakan Bapa. Kami mohon terangi hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Berikan kami pengertian sehingga bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini atau hari ini adalah menceritakan perbuatan Allah yang besar. Dalam tema ini itu berkata bahwa kita menceritakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu baik di dalam diri kita secara pribadi, keluarga kita, atau dalam pelayanan kita, atau kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan ketika kita menyaksikan bagaimana perbuatan Allah yang ajaib besar itu, kita wajib menceritakannya supaya orang lain juga boleh mendengarkannya dan iman mereka boleh dibangkitkan. Nah, saudara, firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah ini terdapat di dalam Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan, judul perikopnya Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Maut Laban, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Takhtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu, percayalah kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Allah kepada kita. Tuhan memberkati kita ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang tua sangat senang saat berbagi cerita tentang pengalaman hidup mereka. Dan ketika mereka menceritakan itu, saudara, kalau itu yang menyenangkan maka muka mereka berseri-seri. Tetapi kalau yang mereka ceritakan itu sesuatu hal yang menyakitkan, yang membuat mereka sedih, maka kadang-kadang mata mereka berkaca-kaca. Ada seorang bapak yang menceritakan tentang pengalaman hidupnya, baik tentang masa merintis pekerjaannya, pengalaman atas pertama melayani, bahkan juga kisah cinta dengan pasangannya. Nah, saudara, tentunya ini menyenangkan dia dan mukanya berseri-seri. Saudara-saudara, ketika dia menceritakan akan hal itu, sebenarnya ada sesuatu di balik cerita itu.
ada sesuatu yang tersirat di dalamnya, yang secara sengaja diungkapkan dengan harapan agar orang yang mendengarnya makin bijaksana saat menapaki kehidupan ini. Itu yang ingin mau disampaikan oleh orang tua ini. Nah saudara, suatu ketika orang tua ini ada dalam satu kebaktian atau persekutuan. Dan dia bersaksi saudara, memang orang tua ini tinggal sebatang kara. Karena istri sudah pergi, anak-anak ada di luar negeri dan di beberapa tempat. Tetapi hidupnya juga sih happy saudara. Nah dalam sebuah persekutuan ini, bapak ini bersaksi. Ia menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang telah menolong dia saat dia melewati pergumulan yang luar biasa. Saudara, pada waktu dia menceritakan pengalaman hidupnya yang begitu pahit, saudara, sampai dia meneteskan air mata. Lalu setelah dia menceritakan itu semua, dia bertanya kepada anggota persekutuan itu. Pertanyaannya begini, Bapak dan Ibu, kalau ada beberapa di antara yang boleh memberikan tanggapan, bagaimana kalau saudara atau kalian yang mengalami pergumulan, masalah yang begitu dahsyat yang saya alami ini, bagaimana kalau Bapak dan Ibu yang mengalaminya? Saudara, ada dua yang memberikan tanggapan. Orang yang pertama berkata, kalau masalah sudah seberat itu, apalagi datangnya sekaligus, saya bisa kegelagapan. Saya bisa goyah lalu kemudian panik. Bisa jadi saya merasa takut pun. Dan ya, berada dalam keadaan yang tidak baik. Saudara, itu yang dikatakan oleh orang yang pertama ketika dia mendengarkan cerita dari orang tua ini. Lalu yang orang kedua menjawab, dia bilang, kalau saya ragu apakah bisa melewati semua itu sebagai pemenang, atau itu bahkan menjadi catatan kegelapan yang menghantui seumur hidup saya, atau bahkan menjadi akhir dari hidup saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mencermati apa jawaban daripada anggota persekutuan itu kepada Bapak yang bersaksi itu, saudara, memang ketika orang menghadapi pergumulan, persoalan, apalagi datang secara bersamaan atau sekaligus, bisa ya apa yang dikatakan oleh ini, bahwa dia bisa kegelegapan, bisa dia panik, bisa juga takut. Ya, bisa seperti itu. Bahkan orang yang kedua lebih parah lagi, saudara, dia katakan bahwa mungkin itu adalah sebuah kegagalan yang menjadi catatan dalam hidup saya. Bahkan dia mengatakan mungkin itu juga akhir dari hidup kita. Saudara, tetapi Bapak ini, saudara yang bersaksi, dia berkata, kalian tahu bagaimana saya bisa melewati itu semua? Oleh karena Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa yang bisa menolong kita dalam menghadapi hal-hal seperti itu, dalam melewati itu adalah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan telah melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita, maka saudara, ada cerita. Kita bisa menceritakan bagaimana perbuatan besar Allah yang ajaib dalam hidup kita. Sesungguhnya saudara, kita ingin hidup baik-baik saja. Betul? Kita ingin baik-baik saja, selalu sejahtera dan berjalan tanpa ada masalah. Itu keinginan kita. Tapi siapapun kita, selalu saja ada saat-saat di mana kita harus berhadapan dengan berbagai bentuk masalah. Bahkan terkadang belum selesai masalah ini, belum beres, datang masalah lagi. Kadang-kadang iman kita diuji, saudara. Dan kita tahu bahwa kadangkala dalam kehidupan kita ini, kalau kita tidak kuat bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka iman kita bisa goyah. Di saat seperti itu, adakah sesuatu yang bisa kita pakai untuk menguatkan kembali kaki kita yang untuk berpijak bisa kuat dalam situasi seperti itu?
Saudara, adalah firman Tuhan. Mari kita melihat perikop yang sudah kita baca tadi, Mazmur 9, saudara. Kita bertemu di situ seorang tokoh, Daud. Bagaimana Daud kalau kita memperhatikan dalam perikop ini? Daud percaya kepada Tuhan sebagai raja. Raja yang maha kuasa, raja yang benar, raja yang adil. Daud percaya bahwa dia bisa membereskan keadaan yang terjadi di dunia ini bersama dengan Tuhan. Maka di dalam ayat 10 firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di situ dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara-saudara, Daud sudah mengalami bagaimana kehidupan di mana dia sebagai orang yang terinjak. Yang diinjak itu biasanya, saudara, kalau kita masuk rumah adalah kesek, ya. Diinjak, saudara. Artinya tidak ada harganya. Tetapi, saudara, Daud berkata bahwa dalam keadaan saya terinjak, perlindunganku pada waktu kesesakan itu adalah Tuhan. Maka dalam hal ini, saudara, dalam firman Tuhan ini mengajak jemaat, mengajak saya dan Bapak Ibu saudara-saudara bersama dengan Daud memosisikan diri kita dalam posisi terinjak sebagaimana di dalam ayat yang ke-10 itu. Dan disitulah kita boleh melihat bagaimana pertolongan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud salah satu orang yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Ia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sekecil apapun permasalahannya, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Kita bisa melihat itu. Sejak dia kecil sampai besar, ia terus percaya kepada Allah Yahweh itu. Bahkan dalam ayat ke-10 tadi ia mengatakan bahwa Tuhan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang mengalami kesesakan. Bahkan dalam ayat 11b, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Nah, menarik sekali, saudara, bahwa Tuhan yang kita percaya itu tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Dia. Maka ketika jemaat Tuhan dalam kehidupannya, dalam relasi dengan Tuhan, mencari Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa, Alkitab memberikan jaminan, firman Tuhan ya dan amin, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencari Dia. Dan ketika Daud mengatakan ini, dia sudah sungguh mengalami, saudara. Ketika persoalan hidupnya, antara lain ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, hingga harus melarikan diri dari istana, namun Daud tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan perlindungannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud karena Daud lari kepada Tuhan. Karena Daud percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, ayat yang kedua, di situ dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini, dalam pengalaman dengan Tuhan, Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Maka apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Daud ialah mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, ialah ia menceritakan segala perbuatan Allah yang ajaib. Saudara, apakah alasan keinginan ini? Apakah yang disebut dengan perbuatan Tuhan yang ajaib itu? Menurut pemazmur, saudara, ajaib itu datangnya dari Tuhan. Yang ajaib itu datangnya dari Tuhan. Di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, di saat kita terpojok, di saat kita terjepit, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Misalnya saja kita menerima kasih karunia Tuhan, Dia menyelamatkan kita dari bahaya. Sebenarnya kita tidak bisa lagi menyelamatkan diri kita. Tetapi datanglah pertolongan itu. Dan pertolongan itu dari Tuhan. Dan itulah yang ajaib.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dari yang kecil sampai yang besar. Dan saya akan menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita akan hal-hal itu, saudara. Misalnya, pada hari ulang tahun kita berterima kasih. Ayo, Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara kita ketika dia berulang tahun tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Tuhan? Siapakah di antara kita yang bisa menambahkan umurnya 1 tahun? Saya percaya bahwa tidak ada. Itu semua karena Tuhan. Itulah sebabnya pada saat kita berulang tahun, kita bersaksi, kita menceritakan bagaimana kasih Tuhan yang menyertai kita dari menit ke menit, jam ke jam, hari, minggu, bulan. Saudara, kita juga berterima kasih atas keberhasilan. Karena kita percaya tanpa campur tangan Tuhan semua itu tidak mungkin kita alami. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu bekerja, dan dalam pekerjaan Tuhan itu, dalam pekerjaannya Tuhan campur tangan dan memberkati. Dan ada hasilnya. Saudara, pernahkah Anda duduk sejenak dan berkata, iya, ini karena Tuhan. Dan saudara menceritakan hal itu, mulai kepada anak-anak saudara, istri saudara, orang yang terdekat, bagaimana kasih karunia Tuhan yang ajaib. Karena kita tahu bahwa diri kita tidak bisa mengusahakannya, namun Tuhan menyertai kita. Ajaib tidak hanya terbatas pada hal-hal yang besar, tetapi juga pada hal-hal kecil yang kelihatannya biasa-biasa saja. Saudara, pertolongan Tuhan itu begitu luas dan indah. Kita hidup hari ini, dapat makan hari ini, kita bisa bertemu dengan orang lain hari ini. Saudara, itu karena anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan harinya. Ya. Atau dia dalam hari itu jatuh sakit. Atau hari ini kesulitan untuk makan. Tidak bisa bertemu dengan orang. Saudara yang dia kasih dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup ini harusnya kita bersyukur seperti pemazmur dalam ayat yang kedua. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ini bukannya basa-basi syukur itu. Bukan. Dengan segenap hati. Sebab kalau hanya basa-basi, ya Tuhan tidak berkenan. Dengan segenap hati. Dan ketika kita bersyukur dengan segenap hati, saudara, maka firman Tuhan katakan kita juga menceritakannya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur setiap saat karena dalam setiap detik ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Selain itu kita juga patut bersyukur dalam kesusahan dan penderitaan karena di situ ada tindakan Tuhan untuk kebaikan kita dalam ayat ke-10 tadi. Sebagai ucapan syukur atau rasa terima kasih kita, saudara, adalah kita menceritakan perbuatan Tuhan. Ya, kita menyaksikan. Karena hati yang berterima kasih selalu berorientasi menceritakan syukur kepada Tuhan. Ya, menceritakan dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah inti kekuatan pemberitaan gereja di mana-mana. Ya. Inilah inti kekuatan pemberitaan kita. Di mana kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka di dalam Mazmur 9 ayat 12, beritakanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan Tuhan dalam segala bentuknya selalu berakibat baik dan orang yang menerimanya akan berbahagia. Karena semua yang datangnya dari Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu baik. Maka orang yang menerimanya itu juga berbahagia. Dan kebahagiaan ini biasanya tidak terbendung oleh apapun. Orang yang telah mengalaminya, saudara, tidak bisa ditahan untuk bersyukur dan menceritakan perbuatan Tuhan itu. Meluap. Dari mana kita melihat Bapak Ibu? Luapannya ialah melalui doa. Ketika dia berdoa, ucapan syukur itu keluar. Dan dia menceritakan
bagaimana hebatnya Tuhan. Ketika dia memuji Tuhan, ada pujian yang keluar dari dalam hatinya. Saudara, itu tidak bisa tertahan, mengalir saja bagi orang-orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bahkan saudara, air mata kebahagiaan itu terjadi, mengalir. Bukan karena kesedihan, tetapi karena sukacita. Bahkan ada seruan. Nah saudara, ternyata ini tidak cukup. Kebahagiaan itu juga saudara ingin keluar melalui kesaksian, melalui kata-kata lisan atau tulisan agar orang lain tahu. Bapak dan Ibu saudara yang sekasih dalam Tuhan, Alkitab penuh dengan kesaksian-kesaksian orang yang telah menerima pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib. Gereja-gereja diwarnai dengan kesaksian seperti ini. Dorongan yang ada dalam diri itu bergelora. Demikian juga di dalam hidup pemazmur. Di dalam dadanya pemazmur itu saudara bergelora, sehingga dia berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau menceritakan perbuatannya yang ajaib. Saudara, pemazmur tidak dapat menahan rasa bahagianya hanya untuk konsumsinya sendiri. Dia tidak bisa menahan itu, tetapi ia meluapkan itu dalam kata-kata sehingga orang lain pun tahu. Nah saudara, apa tujuannya? Andai kata dia tidak menyatakan kesaksiannya, kita tentu tidak tahu bagaimana Allah bertindak, membela perkaranya, melindunginya dari orang fasik. Kita tidak tahu itu. Tetapi dengan dia menceritakan itu di dalam syukurnya, dalam ceritakannya, orang lain bisa mengetahuinya. Seperti kita saat ini, ketika kita membaca Mazmur pasal 9. Ada satu pribadi namanya Daud. Dia punya pergumulan yang begitu besar dan dahsyat, tetapi Allah membela dia. Saudara, kita juga mungkin tidak tahu betapa kuat keyakinannya pada Tuhan. Kita tidak pernah tahu Daud itu siapa dia, kalau tidak dicatat dalam Alkitab ini. Dia adalah orang yang memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan. Tetapi dari kesaksian itu kita boleh mendengar, oh luar biasa Tuhan mengasihi hambanya Daud. Nah saudara, saya mau menyampaikan kepada kita apa yang kita saksikan. Nah saudara, yang kita saksikan bukanlah keluarga kita. Yang kita saksikan bukan pekerjaan kita. Yang kita saksikan bukan jabatan kita atau diri kita. Yang kita saksikan adalah perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak kita, dan dalam diri kita sendiri. Jadi beda saudara. Kalau yang kita ceritakan itu tanpa Tuhan, itu berarti kita menceritakan, kita membanggakan keluarga kita, kita membanggakan pekerjaan kita, jabatan kita, dan lain-lain. Tetapi ketika kita menceritakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, melalui pekerjaan kita, melalui jabatan kita, melalui yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, itulah sesungguhnya kesaksian. Tetapi sayang, kesaksian gereja semakin redup saudara. Kadang-kadang terkesan malu-malu kucing, atau saya tidak tahu apakah Tuhan sudah tidak bertindak lagi di dalam kehidupan gereja, orang-orang percaya, sampai-sampai tidak ada lagi kesaksian-kesaksian yang keluar dari mulut mereka. Sampai kita tidak mendengarkan lagi syukur, sampai tidak kita mendengarkan mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Apakah Allah tidak bertindak? Rasanya Tuhan terus bertindak, Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan terus bertindak. Cuma tidak terungkap sehingga kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita enggan menceritakan perbuatannya. Ruang-ruang kesaksian tidak akan sepi bila semua jemaat Tuhan mau menyaksikan kesaksian-kesaksian perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Saudara, betapa indahnya kesaksian-kesaksian jemaat ketika mereka menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan
dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Seindah apa? Jemaat akan menjadi jemaat yang rajin berdoa. Ketika mereka mensyukuri hari hidupnya yang penuh dengan perbuatan Tuhan di dalam ibadah, maka saudara-saudara ingat dan camkanlah, mutu persekutuan itu dimulai dari hati yang hancur, hati yang telah mengalami Tuhan, hati yang telah menerima pertolongan Tuhan, dan ketika itu disaksikan, orang-orang lain mendengarnya, dan itu akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Mereka juga ingin menikmati bagaimana pertolongan Tuhan seperti yang telah dialami oleh jemaat Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang baik selalu berhubungan dengan Tuhan, sementara perbuatan-perbuatan manusia selalu bersifat kedagingan dan cenderung mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, menceritakan perbuatan Tuhan melalui diri kita akan terlihat dalam sikap. Ada sikapnya. Sikap yang pertama adalah mau menolong. Sikap berpolitik yang kita tahu, saudara, itu tidak berkenan. Maka saudara, kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ada kerendahan hati, ada kasih di situ, ada sukacita yang mengalir, maka saudara, ketika kita menyampaikan perbuatan Allah itu, betapa indahnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya menyaksikan bagaimana sebuah kisah seorang pemuda gereja. Dia lulus tes masuk kemiliteran, dan ia ikut pendidikan dan latihan bersama prajurit lainnya. Suatu hari, saudara, dalam latihan militer itu, sersan pelatih mau menguji mental prajurit-prajurit itu. Sersan mendekati mereka waktu latihan, dan yang melatih mereka itu sersan tiba-tiba melemparkan sebuah granat yang tidak aktif ke tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi? Para prajurit itu lari terpencar, cepat-cepat mencari tempat perlindungan. Tetapi bagaimana dengan anak muda, pemuda gereja ini? Saudara, si pemuda gereja itu, apa yang dilakukannya? Dia buru-buru Dia buru-buru menjatuhkan diri ke atas granat agar ledakannya tidak mencederai kawan-kawannya. Sementara yang lain, saudara, yang lain saudara melarikan diri kocar-kacir menyelamatkan diri. Tapi pemuda gereja ini, dia melompat dan menjatuhkan dirinya di atas granat itu dengan tujuan supaya teman-temannya tidak cedera. Saudara, ia rela berkorban demi yang lainnya. Melihat sikap itu, sang sersan pelatih kagum dan memberinya penghargaan atas keberaniannya. Tetapi tidak berhenti di situ. Ini menjadi berita yang luar biasa. Diceritakan di korps mereka, dan berita itu menjadi viral. Bagaimana salah seorang prajurit, ketika granat yang sudah tidak aktif itu dilemparkan, dia tidak takut mati, demi teman-temannya dia menjatuhkan diri di atas granat itu. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan buat kita. Apakah saudara pernah berbagi cerita tentang karya Tuhan dalam kehidupan saudara kepada orang lain? Pernahkah? Kalau pernah, hal apa yang terjadi saat saudara melakukannya? Adakah sukacita ketika syukur dan menceritakan perbuatan Allah yang besar melalui diri saudara, teman saudara, keluarga saudara? Lalu berikut, bagaimana cara saudara menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain selama ini? Apakah ada perubahan dalam hidup mereka ketika mendengarkan kisah, cerita dari saudara? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi bapak dan ibu saudara yang sudah melakukannya, ayo terus ceritakan perbuatan Tuhan itu.
Tetapi bagi yang belum, saya mau menantang saudara. Maukah saudara menceritakan perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup saudara? Dan sekaligus mempraktekkan perbuatannya yang begitu besar itu, sehingga juga orang lain tahu bahwa Allah itu baik bagi saudara, dan mereka datang kepada Tuhan yang maha baik itu. Saudara, ceritakanlah apa adanya, sesuai yang saudara lihat, sesuai yang saudara rasakan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan dimanapun kita berada. Ceritakanlah perbuatan Tuhan itu tidak selalu dengan kata-kata, juga dengan perbuatan, dengan kasih dan pertolongan. Kita dapat menceritakan melalui tubuh kita, tindak tanduk kita, atau juga saudara kita mempraktekkannya, sehingga hidup kita itu menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Saudara, bisa jadi Tuhan sedang melakukan perbuatannya yang ajaib melalui diri saudara, dan ketika itu saudara mengalami, ceritakanlah. Maka saudara, dengan demikian banyak orang mendengar tentang Tuhan karena melalui hidup saudara dan melalui hidup saya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tuhan, tolong kami untuk menceritakan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, dengan syukur dan dengan menggunakan tubuh kami, bahkan juga mulut kami untuk menceritakannya, sehingga orang lain boleh mengenal Engkau siapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami mengucap syukur untuk GKBI yang senantiasa Tuhan sertai di dalam melakukan tugas pelayanan melalui pelayanan ibadah online, baik di umum maupun di kategorial. Kami bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya bahwa itu telah menjadi berkat bagi warga jemaat kami. Terima kasih buat jemaat kami yang Tuhan sertai dan berkati sampai saat ini. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang baik terus menyertai. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mengalami masalah, baik masalah ekonomi, kesehatan, dan studi anak-anak. Dan mungkin ada hal-hal yang lain. Oh Tuhan, Engkau campur tangan, menolong dan menyertai. Bapa di surga, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk beberapa saudara kami yang Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun. Saudara Jepsa BP, Saudara Yosep Arya Bimentara, Ibu Mariana Lestari, Ibu Paulina Canggara, Bapak Chandra Saputra Kurniawan, dan Ibu Tindian, Ibu Centienlan. Bapa, Tuhan telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, maka kami mendoakan supaya Tuhan juga menyertai dan memberkati di hari-hari yang akan datang. Biarlah mereka juga boleh terus menikmati anugerah-Mu demi anugerah-Mu, dan mereka juga terus boleh memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dalam setiap pelayanan yang ada, bahkan persekutuan-persekutuan Kristen, lembaga-lembaga Kristen. Tuhan berkati supaya pelayanan mereka boleh berdampak dan boleh menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami supaya mereka juga ditolong dan ditopang oleh Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Secara khusus di masa pandemik ini, virus corona yang belum beranjak dari negeri kami. Tapi kami percaya oleh pertolongan Tuhan melalui pemerintah dan melalui semua masyarakat yang terus menjaga protokol kesehatan, kami akan berhasil memutus rantainya, dan kelak kami akan bebas, dan kami boleh melakukan tugas-tugas kami dengan bebas lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.